Seni pedalangan tetap lestari di Bali dan diyakini tetap eksis karena ada kaitannya dengan ritual keagamaan Hindu. Salah satu pusat atau lumbungnya seni pedalangan di Bali adalah Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Ada sejumlah tokoh pedalangan di daerah ini yang namanya sangat terkenal pada eranya. Pada tahun 1920-an tercatat nama dalang Bapet Tukukan. Kemudian tahun 1940-an muncul dalang generasi berikutnya seperti Bapa Kreke, Nyoman Granyam, Wayan Gayung, Wayan Cetug, dan Madirawa. Pada tahun 1970-an ada lagi sejumlah dalang ternama seperti Ketut Madre, Wayan Wije, Nyoman Ganjreng, dan Wayan Narte. Tak itu saja, di Banjar Babakan Sukawati juga lahir dalang wanita pertama tahun 1980-an, yaitu Niwayan Nondri yang akrab dipanggil Bu Badung. Dalang wanita ini sempat mendapat juara 1 dalam lomba wayang wanita sebali yang digelar Listibia Bali. Wayang tradisi Sukawati memiliki ciri khas tersendiri. Wayang tradisi daerah ini terkenal dengan tabuh keropak gedognya. Tak hanya penabuh memainkan irama gamelan gender, dalang juga menjadikan keropak gedog sebagai pemanis irama dan aksen pementasan wayang. Salah satu seniman asal Banjar Babakan Sukawati yang memiliki keinginan kuat melestarikan seni pedalangan warisan leluhur adalah Iwayan Mardika Buana SSN. Seperti apa kesenimanan ayah 4 anak ini? Bagaimana kiprahnya dalam seni pedalangan? Ikuti taksu berikut. Mardika Buana lahir dari keluarga dalang yang sejak kecil telah tertarik pada seni pewayangan. Ayahnya Iketut Madre almarhum adalah salah satu dalang terkenal pada tahun 1970-an yang sering mendapat julukan dalang jengki. Namun akhir tahun 1978 ayahnya meninggal karena mengalami kecelakaan lalu lintas dalam perjalanan mengajar ke Kokar atau SMKI Denpasar. Sepeninggal sang ayah, ibunya Niwayan Nondri menggantikan peran ayahnya sebagai kepala keluarga, sekaligus meneruskan kiprah suami dalam mendalang. Berbekal kemampuan olah vokal dan juga memiliki darah seni, Nondri belajar mendalang dan kemudian namanya juga melejit sebagai dalang wanita yang meraih juara 1 dalam lomba dalang wanita sebali. Selain di Bali, Nondri juga sempat pentas wayang di luar negeri seperti Jepang dan Jerman. Tahun 2007, Nondri pentas wayang dalam ajang Pesta Kesenian Bali PKB. Tertarik dengan seni pewayangan, memang kita di sini di Sukawati khususnya di Banjar Babakan, memang pusatnya, lumbungnya seni pedalangan. Dan kebetulan juga dari keluarga kita kenal dengan keluarga atau Nyamo Dalang di Sukawati. Kalau orang menanyakan Nyamo Dalang Sukawati, pasti dah keluarga saya dah. Dan kebetulan juga saya terlahir dari ayah saya seorang dalang yang dulu yang sudah terkenal itu tahun 70-an. Beliau menjadi dalang jengki atau dalang cilik pertama. Dia sangat terkenal dengan namanya tidak asing lagi. Beliau Iketut Madre almarhum, lahir di Banjar Babakan Sukawati. Beliau disebut dalang jengki ya karena memang dulu dia wayang itu dari kecil, tubuhnya kecil, makanya disebut dalang jengki. Tahun 78 akhir beliau meninggal karena kecelakaan, karena dia ada tugas mengajar dulu di Kokar namanya, di Jalan Ratna Kokar, mengajar pedalangan karena mungkin kondisinya tidak bagus karena habis setiap hari pentas, kondisinya tidak bagus. Akhirnya dia kecelakaan di jalan di Topati dan sempat dibawa ke rumah sakit opname 7 hari dan tidak bisa ditolong lagi. Dan setelah itu ibu saya menjadi gini, tidak ada tulang punggung lagi karena memang dari dulu keluarga kita tulang punggungnya bapak dengan mengandalkan pentas-pentas wayang itu sendiri. Dan juga akhirnya ibu saya memberanikan diri untuk mulai belajar wayang
dari saudara-saudaranya juga, dan kebetulan ada festival dalang wanita tahun 80, beliau ikut yang diadakan oleh Listibia pada saat itu, dan akhirnya ibu memek saya sendiri berhasil mendapat juara 1 di antara lawan-lawannya dari Tabanan juga, dari Singpadu juga Ibu Chandri dan Ibu Trijate. Dan setelah itu ibu saya terus pentas baik di Bali, karena memang pertama kali dalang wanita semua orang ingin tahu bagaimana dalang wanita itu, bagaimana seorang wanita bisa memainkan menjadi dalang gitu. Dan sampai beliau pentas di Jepang juga pernah, dan di Hamburg di Jerman juga beliau juga pernah pentas. Dan terakhir beliau juga pernah pentas di Pesta Kesenian Bali tahun 2007 kalau tidak salah. Memiliki darah seni pedalangan dari keluarga ibu dan ayah, Mardika terpanggil mendalami seni pedalangan selain sebagai wujud bakti kepada leluhur untuk meneruskan atau melestarikan seni pewayangan. Maka sejak usia kelas 4 sekolah dasar, Mardika sudah menjadi katengkong atau tututan yang tugasnya membantu dalang dalam pementasan. Dari situ, Mardika banyak mendapat ilmu, filsafat, dan cara memainkan wayang. Kemudian tahun 1987, ia belajar mendalang atas bimbingan paman-pamannya. Ia juga mengaku tertarik mendalang, terinspirasi dari ibunya yang dalang wanita. Saya berminat untuk menggeluti dan ikut melestarikan seni pedalang atau seni wayang kulit ini memang atas dasar keinginan sendiri, dan juga salah satu wujud bakti kita terhadap leluhur dengan cara menekuni dan melestarikan seni wayang kulit itu sendiri. Dan memang prosesnya itu tidak mudah. Saya menggeluti seni pewayangan dari awal, dari menjadi ketengkong itu. Ketengkong itu istilahnya asisten atau di Sukawati dikenal dengan tututan. Tututan itu membantu dalang itu dalam menyajikan pertunjukan wayang itu sendiri. Dari sanalah kita dapat belajar banyak bagaimana cara dan teknik-teknik cara memainkan wayang, dan juga kita mendengar beberapa filsafat di sana juga ada. Kita bekerja sambil belajar jadinya, karena saya sendiri itu menggeluti atau ikut terjun dalam seni pewayangan, dalam seni pertunjukan wayang itu berawal dari tahun 80, sekitar saya kelas 4 SD lah. 4 SD saya sudah mulai ikut paman-paman yang pentas wayang, saya menjadi ketengkong, dan dari sana saya dapat ilmu juga, pengalaman juga, dan juga saya mulai belajar wayang itu sejak tahun 87 lah saya kalau tidak salah. Saya terus dibimbing sama ada ibu, dan juga ada paman-paman juga semua ada. Memang saya terinspirasi dari ibu, karena ibu seorang wanita aja bisa melestarikan wayang itu sendiri, apalagi saya. Dengan begitu saya tadinya terpacu untuk ikut melestarikan seni wayang kulit itu sendiri, dan itu merupakan wujud bakti saya terhadap ibu atau terhadap bapak, dan juga terhadap leluhur kami di sini, bisa melestarikan wayang itu sendiri. Dan juga saya juga melatih anak-anak saya untuk bisa memainkan atau menjadi seorang dalang, sehingga setiap saat atau setiap generasi harus ada generasi saya di sini untuk bisa menjadi seorang dalang. Karena seni pedalangan adalah teater komplit, seorang dalang dituntut menguasai seni tari, seni kerawitan, dan seni suara. Maka Mardika melanjutkan pendidikan seni tari di SMKI Denpasar, kemudian mendalami seni pedalangan di STSI atau ISI Denpasar, guna lebih mematangkan kesenimanannya.
Tamat perguruan tinggi seni, Mardike sempat mengajar seni pedalangan di kampus ISI tahun 2001 sampai 2003 dan kemudian diangkat menjadi ASN di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Tapi saat menjadi mahasiswa, Mardike telah keliling dunia pentas seni. Tahun 1992 ia tercatat berkolaborasi pentas wayang modern dengan Mebu Main Teater di Amerika Serikat, New York, Washington, dan Hawaii selama 3 bulan. Lanjut pada tahun 1995, Mardike pentas wayang di Tokyo, Jepang. Kemudian tahun 1996, ia pentas wayang di Jerman. Tahun 1997, Mardike mengikuti festival wayang di Adelaide, Australia. Tahun 2004, ia pentas wayang di Palermo, Italia. Tahun 2005, Mardike pentas tari dan tabuh di Jepang. Tahun 2005, Mardike pentas wayang kulit di Calgary University, Kanada. Tahun 2006, ia pentas tari topeng di Qatar. Tahun 2006, pentas tari topeng di Portugal. Tahun 2006, Mardike pentas tari kreasi di Malaysia. Tak itu saja, Mardike pentas tari topeng di Shanghai Expo di Cina tahun 2010 dan tahun 2015 pentas kolaborasi tari dan wayang di Jepang. Dalam pentas seni tersebut, Mardike sering menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Secara serius saya belajar pedalangan itu mungkin tahun 88 ya. Dan juga pas saya cari SMA, saya sekolahnya di SMKI di Batu Bulan dulu. Saya bingung cari jurusan tari apa jurusan pedalangan atau jurusan karawitan, karena semuanya saya senang. Tapi terus saya dikasih tahu, dinasihati sama ibu, karena menjadi seorang dalang, memang makanya itu seni pedalangan atau dalang itu sendiri dia dianggap total teater. Ya harus menguasai baik itu seni tari, seni karawitan, seni olah vokal, itu semua harus kita pahami atau kita karena dasar semua daripada seni pedalangan atau dasar menjadi seorang dalang itu ya itu sendiri. Itu kita wajib mengenal seni tari, seni karawitan, seni olah vokal, dan itu. Maka daripada itu saya beranikan diri untuk mengambil jurusan tari di SMKI dulu. Dan setelah itu saya melanjutkan ke STSI dulu yang sekarang ISI. Saya berpindah jurusan menjadi jurusan pedalangan, dan dari sana saya sudah mulai mendalami seni pedalangan itu sendiri. Dan akhirnya semenjak itu juga dari tahun 90 saya sudah mulai pentas-pentas keluar. Maksudnya pentas keluar di desa. Pertama kali saya pentas, umumnya kalau di sini dari Sukawati, kalau memang pertama kali pentas perdana itu kita laksanakan di Pura Dalam Sukawati, karena kita selain itu kita juga mau lunas taksu di sana juga. Dan setelah itu baru kita mulai berani pentas-pentas keluar desa. Dan juga pengalaman saya juga selain di Bali, kita juga pentas di luar negeri beberapa negara. Seperti pertama kali saya pentas di tahun 95, saya di Jepang. Selama 2 minggu kita pentas wayang dan juga kita pentas gamelan bender. Dan juga kita lanjut pentas di Vancouver, di kemana lagi itu, di Jerman juga 2 kali, Kanada yang tadi itu di Calgary University sambil kita workshop, dan di Jepang beberapa kali, mungkin sampai 5 kali saya sudah pentas di Jepang, dan juga di pentas topeng sama saudara juga. Kita pernah pentas juga di Portugal, di China, di mana lagi Malaysia saya pernah pentas, di pentas topeng di Qatar juga pernah saya. Di yang pertama itu saya pentas bersama paman saya di Amerika tahun 92. Kita adakan
seperti kolaborasi di sana dengan Mabumain Theater. Kita buat suatu pertunjukan kolaborasi antara wayang dengan teaternya di sana. Kita di sana selama 3 bulan, tahun 92, sampai kuliah saya jadi terbengkalai. Akhirnya datang dari sana, saya lanjut lagi kuliahnya. Setelah itu saya berhasil tamat di STSI tahun 99 ya. Pas barengan itu juga saya tahun 99 itu mewakili Gianyar, kalau salah ada lomba wayang tantri. Saya mewakili Gianyar pas di Pesta Kesenian Bali, terus dan juga mendapat predikat terbaik dan langsung pentas di Art Center Denpasar. Karena dulu pas lomba wayang tantri itu sendiri, kita pentasnya bebas cari tempat dulu. Kalau dapat juaranya itu pentas di Art Center. Melalui sanggar seninya, Sanggar Seni Gita Marardika, suami dari Dewo Ayu Eka Putrikari ini, membuka kesempatan bagi generasi muda belajar kerawitan, belajar tari, belajar mendalang, dan membuat wayang. Di sela-sela waktu bertugas menjadi ASN di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Mardika bersama adik-adiknya melatih kerawitan, menari, dan mendalang. Selain mendalang, Mardika juga sering pentas tari seperti tari topeng dan sebagainya. Sanggarnya juga menyediakan segala jenis tarian seperti tarian pembukaan dan penyambutan, kerawitan semara pegulingan, dan gong kebyar. Sampai saat ini saya sambil bekerja di pemerintahan, saya sehari-hari di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, dan untuk mengisi waktu luang saya di rumah membuat wayang dan mengajar anak-anak main gender, main gamelan, dan melatih wayang untuk anak-anak. Karena basic saya juga karena memang orang seni, kita pergunakanlah waktu dengan efisien. Kalau ada waktu luang-luang itu pasti saya mengajar anak-anak atau membuat wayang. Karena selain itu saya juga dibantu oleh adik-adik saya yang juga benernya dia seorang seniman juga. Saya sering ajak main pentas topeng, pentas wayang, karena kita bersaudara 3 orang. Saya yang paling nomor 1, nomor 2 ada juga dia juga tamat STSI, Kadek Budi Setiawan atau Kadek Capung. Dia sering menari juga. Dan ada nomor 3, dia Omang Aryawan, dia senangnya main gamelan aja. Selain pentas-pentas wayang, kita juga sering pentas topeng sama adik saya, pentas topeng. Kebetulan saya di sini memiliki sanggar seni Gita Mahardika, yang memang kita segala jenis pertunjukan kita bisa isi. Kita juga melayani pentas-pentas seperti tari-tarian pembukaan atau tari penyambutan, dan juga baik itu dari Semar Pegulingan, tatabuhan Semar Pegulingan, gong kebyar, ataupun juga kita melakukan sering ngayah selonding, gender, gitu juga sering kita. Pas kita tahun 2013, sanggar saya mewakili Lomba Belaganyur, mewakili Kabupaten Gianyar dalam pentas Lomba Belaganyur di Pesta Kesenian Bali. Dan saat itu sanggar saya dapat juara 2, dikalahkan oleh Kabupaten Badung, yang memang sangat bagus Kabupaten Badung yang tidak bisa dikalahkan. Mardika berharap seni budaya, khususnya seni pedalangan, tetap ajeg. Dalam berkesenian, khususnya seni pewayangan, seniman harus bisa menempatkan seni wayang tradisi dan seni wayang kreasi atau wayang kontemporer.
Dalam pentas seni wayang tradisi, pakem tradisi harus dilestarikan. Seni wayang tradisi Sukawati misalnya memiliki stil yang rumit dan keunikannya ada pada tetabuhan keropak atau gedok tempat menyimpan wayang. Dalam tetabuhan keropak ada istilah gedik pisan, gedik kali, dan gedik ketiga. Tetabuhan keropak ini mengikuti irama gamelan gender dan aksen pementasan wayang. Jika pentas wayang kontemporer, kreasi pun dimungkinkan. Lampu blencong bisa diganti dengan lampu listrik. Penggunaan alat-alat pendukung seperti proyektor juga boleh-boleh saja. Namun perlu diingat, seorang dalang disebut guru loka, yaitu figur yang mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat, bukan sekedar menampilkan banyolan semata-mata. Sebab akhir-akhir ini ada dalang yang cuma memenuhi keinginan audiens saja, akhirnya menjadi budak penonton dan mengakibatkan kehilangan fungsi dan tugas seorang dalang itu sendiri. Kami di Sukawati memang mengenal adanya seni wayang yang dikontemporerkan, ada dikreasikan. Tapi kita di Sukawati tetap memilah-milah yang mana tradisi, yang mana kreasi, dan yang mana kontemporer. Kami di sini khusus wayang tradisi, wayang Parwo tradisi Sukawati, kita tidak tambahkan apapun. Karena itu merupakan sebagai basic jadi seorang dalang. Memang agak sulit jadi dalang tradisi yang kita ambil di Sukawati, karena di Sukawati semua orang bilang style yang paling rumit. Selain kita belajar genernya juga, olah vokalnya, selain itu kita harus pintar memainkan keropak, gedog wayang itu sendiri. Karena di Sukawati terkenal kita memiliki keunikan yang tetabuhan keropak itu sendiri. Karena di tempat lain keropak hanya dipakai sebagai tempat wayang dan juga sebagai aksen tak gitu aja. Kalau di Sukawati kita mengenal tetabuhan keropak namanya. Ada gedik 1, gedik 2, atau gedik 3 gitu. Gedik 1 tak itu ya paling gampang. Gedik 2 teglak. Karena ini kita main keropaknya itu main teglak. Gedik 3 teglak. Itu akan mengikuti irama musik itu sendiri dan memberikan aksen kepada wayang itu sendiri. Karena kalau saya bandingkan memainkan wayang Parwo dengan diiringi gender cuma 4 dan dibanding dengan wayang yang diiringi dengan kendang tetabuhan bebatian lengkap, lebih sulit memakai gender yang 4. Karena di dalam wayang Parwo itu sendiri kita memainkan wayang dengan gender 4, tidak ada kendang, tidak ada elemen lain, otomatis kita mempergunakan aksen atau melakukan dengan keropak itu sendiri. Seperti misalnya kita rubah suara keropak itu menjadi suara kendang, teklak itu seperti mengikuti irama daripada genre wayang itu sendiri. Kita juga di sini sering pentas wayang kontemporer dengan memakai lampu listrik, dengan memakai proyektor. Baru-baru ini kita pentas wayang jenis baru yang memang kita disuruh membuat garapan baru dari DLRT Amerika Serikat, dan kita sudah lakukan dan kita melakukan pentas dengan virtual. Saya mengharap ya untuk seni pewayangan yang ada di Sukawati tetap bertahan atau tetap pada koridornya apa yang terdapat dalam seni tradisi itu sendiri, dan jangan kita dikalahkan dengan kemauan-kemauan daripada audien-audien. Karena memang kita dikalahkan dengan audien itu sendiri seperti kita jadinya diperbudak oleh penonton. Karena sebetulnya kan kita sebagai dalang itu dia disebut guru loka. Kalau guru loka itu dia bisa memberi petunjuk atau memberi ujangan kepada penonton itu sendiri. Kalau sekarang kalau menurut apa kemauan daripada penonton itu, dia pasti pengennya yang lucu-lucu. Pada itu makanya kita di sini di Sukawati khususnya tetap pada koridor tradisi itu sendiri. Bagaimana kita bisa mempertahankan wayang tradisi style Sukawati itu sendiri
jangan dicampur aduk. Kalau memang kita mungkin berkarya menampilkan sesuatu yang baru, marilah kita berkarya dengan menampilkan sesuatu baru. Jangan merusak apa yang sudah ada dan apa yang memang sudah ada pakemnya itu sendiri. Saya terus mengajak teman-teman khususnya di Sukawati, kalau memang kita mau berkarya seni pewayangan kontemporer, ya kita buat seni kontemporer, tapi tidak merusak seni pewayangan tradisi kita sendiri. Di mata adiknya IKD Budi Setiawan SSN, Mardika adalah sosok yang sejak kecil sudah berbakat mendalang. Ia memiliki suara yang bagus dalam mendalang. Selain mementaskan wayang Parwa Ramayana dan Mahabharata, Mardika juga berhasil mementaskan wayang Tantri. Selain dalang, Mardika juga seorang penari. Ia sering menari topeng dan drama tari Parwa. Budi Setiawan berharap Mardika selalu meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya dalam dunia seni pedalangan, terutama dalam hal filsafat. Harapan saya untuk Wayan Mardika itu sekarang, karena saya yakin dia mempunyai suara yang bagus, ya, dan lebih meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana lebih meningkatkan wayang itu sendiri dengan lebih memacu kepada peningkatan ilmu pengetahuan tentang cerita pengetahuan tentang filsafat, dan itu lebih dikuatkan sehingga nanti pewayangan pedalangan khususnya yang ada di sini di Sukawati ini lebih bisa dikembangkan itu. Pemirsa, demikian kesenimanan ayah dari Putu Ayu Sada Devi Pradnyadari, Made Gede Panji Prameswara, Komang Gede Krishna Pradnyana, dan Ketut Ayu Mahadevi Pradnyaswari ini. Semoga semangatnya dalam meneruskan dan melestarikan seni warisan leluhur selalu menginspirasi.